Nah, ta'adzaro isti'malul ma'i fi a'dha'i taharah. Ta'adzaro tidak dapat isti'malul ma' menggunakan air di bagian-bagian tubuh toharo. Tidak dapat menggunakan air di bagian-bagian tubuh toharo. Karena apa? Kok tidak dapat menggunakan air? Imma ada kalanya karena jabiro. Jabiro itu adalah sesuatu yang ditaruh di atas tulang yang patah, entah itu bambu, kayu, entah itu kalau ke dokter ya gip, atau diikutkan dengan hukum jabiro adalah segala sesuatu yang menutupi luka dan tidak mungkin untuk dilepas, tidak mungkin dicopot. Kayak habis patah tulang misalkan ada yang perban gitu. Iya, nah iya seperti itu. Ya perban yang permanen itu loh. Nah itu kan kalau dicopot kan ditakutkan nanti bahaya gitu loh maksudnya. Dia tidak boleh dicopot memang. Nah itu namanya jabiro. Tapi kalau misalnya ada luka, ada patah tulang, tapi memungkinkan untuk dicopot, maka dicopot. Kalau memungkinkan untuk dicopot, ya dicopot gitu loh maksudnya. Dan dia bertoharo seperti biasa. Nah ini keadaan ini adalah keadaan yang tidak mungkin untuk dicopot. Jabirohnya. Ya, li jabiro. Ini karena jabiro tidak dapat menggunakan air atau tidak dapat air itu masuk di dalam untuk membasuh kulit karena ada jabiro. Kita bahas yang pertama adalah kaifiyatu wudu'ihi. Cara berwudunya. Cara berwudunya. Seseorang yang dia di bagian tubuh toharohnya, entah itu di mukanya dia, entah itu di tangannya dia, di kepala atau di kaki, sekiranya dia dapat ada satu bagian tidak dapat untuk kena air karena jabiro tersebut, maka cara berwudunya adalah pertama, yatawaddau ilal udwi alladhi alaihil jabiro. Dia berwudu memulai wudu sampai ke bagian tubuh yang ada jabiro di atasnya. Misalnya jabirohnya ada di mana? Jabirohnya ada di tangan. Maka dia memulai wudu dulu. Dengan apa? Membasuh muka. Setelah membasuh muka sampai di bagian tubuh yang ada jabirohnya kan, maka ke poin yang kedua. Yatayammamu 'anil jarih. Yatayammamu 'anil jarih. Bertayamum untuk bagian tubuh yang luka. Jadi dia setelah basuh muka tadi karena jabirohnya ada di tangan, maka setelah wudu kemudian dia usap mungkin, kemudian dia tayamumi muka dan tangannya. Muka dan tangannya dia tayamumi, kemudian ke poin ketiga, yang silus sahih minal udwi. Dia membasuh bagian tubuh yang sehat dari bagian tubuh tersebut. Kalau misalnya jabirohnya itu segini, maka kan ada sisanya segini, ini dapat dibasuh. Yang segini juga dapat dibasuh. Maka itu dibasuh. Setelah ditayamumi kemudian dibasuh. Kemudian yang keempat, yamsahu bil ma' 'alal jabiroh wujuban. Mengusap dengan air atas jabirohnya wajib, dan ini hukumnya wajib. Jadi jabirohnya ini setelah bagian tubuh yang sehat dibasuh, kemudian jabirohnya diusap. Yang kelima, kemudian setelah itu yukminul baqi min wudu'ihi, kemudian dia menyempurnakan sisa dari wudunya, tangannya sebelah kiri, kepalanya, kemudian kakinya. Nah, ini kan sulit kan, seperti ini kan, ruwet. Lebih enak kalau memang jabirohnya itu bisa dicopot, ya dicopot. Lebih enak wudu biasa, kemudian tidak ada konsekuensi. Nanti ada konsekuensinya ini. Kalau di dalam gambar-gambaran tertentu, dia wajib untuk mengiadah sholat. Sudah toharohnya sulit, kemudian harus iadah sholat lagi. Nah, kalau misalnya lah sama Allah, misalnya ada kejadian kemudian harus ada jabiro di situ, lebih baik kalau bisa dicopot. Seperti itu. Tapi kalau secara fikih itu hukum wudunya seperti ini. Kemudian kaifiyatu ghuslihi. Kalau dia junub, dia wajib untuk mandi besar, maka cara untuk mandinya adalah seperti ini. Yang pertama, yatayammamu awwalan. Dia bertayamum terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, yaghsilus sahih min badanihi, kemudian dia membasuh yang sehat dari badannya, dan dia juga mengusap jabirohnya dengan air, Nah, perbedaannya apa antara cara wudhu dan cara mandi ini? Perbedaannya adalah letak tayamumnya. Kapan dia bertayamum? Kalau di wudhu, dia bertayamum di saat waktu basuhan bagian tubuh yang luka, yang ada jabirohnya. Kalau di dalam ghusl, dia boleh bertayamum di sebelum mandi atau setelah mandi. Karena apa? Karena di dalam wudhu ini ada tartib, ada fardu, ada salah satu fardunya itu adalah tartib. Kalau di dalam ghusl tidak ada fardu tartib, adanya cuma niat dan ta'mimul badan bil ma. Tapi kalau wudhu itu kan ada yang rukun ke-6, fardu ke-6 itu adalah at-tartib. Jadi di sini kenapa kok harus tartib tayamumnya itu ketika waktu membasuh bagian tubuh yang luka? Karena di situ ada tartib. Oke? Nah, sudah toharnya sulit, kemudian hukum sholatnya seperti ini. Hukum sholatnya orang yang pakai jabiro, tidak memungkinkan dia melepas jabirohnya. Yu'idus sholata ba'da naz'il jabiroh idza, dia mengulangi sholat setelah mencopot jabirohnya, sudah sembuh, dicopot jabirohnya, dia mengulangi sholat. Apabila satu, kanatil jabiroh fi udwit tayammum, jabirohnya ada di bagian tubuh yang ditayamumi, yaitu adalah di wajah atau di tangan. Di wajah atau di tangan. Maka kalau misalnya seperti gambaran tadi, jabirohnya ada di tangan, maka setelah dia melepas jabiroh, dia wajib untuk mengulang sholat. Misalnya dia pakai jabiroh seminggu, ya dia seminggu ngulang sholat, gitu loh maksudnya. Seminggu ngulang sholat. Makanya saya ngomong tadi, kalau memungkinkan jabiroh itu dilepas, enak dilepas. Kalau misalnya luka habis operasi, misalnya sesar, luka habis operasi di sini, kan di sini bukan bagian tubuh tayamum. Ya, bagian tubuh tayamum. Kemudian dia hadas besar, maka dia melakukan kaifiyatu ghuslihi, tayamum, kemudian dia basuh bagian tubuh yang memungkinkan untuk dibasuh, kemudian bagian tubuh yang habis operasi ini tadi dibiarkan, sudah, karena digantikan oleh tayamum. Kemudian dia sholat, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena dia bukan di udwut tayamum. Ini untuk tayamum aja, kalau misalnya ada air. Iya, dia menggabungkan antara wudhu dan tayamum. Kenapa kok dia lakukan kedua-duanya? Karena kalau dia wudhu saja, wudhunya nggak sah. Karena apa? Karena ada bagian tubuh yang tidak terbasuh. Karena ada jabirohnya tadi. Kenapa kok tayamum? Karena dia tayamum sebagai pengganti dari bagian tubuh yang tidak terbasuh tadi. Jadi kedua-duanya itu digabungkan. Meskipun ada air. Yang kedua, keadaan dia harus mengulang sholatnya apabila wadu'al jabiroh, dia meletakkan jabiroh ala ghairi tuhrin, tanpa mempunyai suci. Ya, dia dalam keadaan berhadas, kemudian jabirohnya dipasang. Walau fi ghairi udwit tayamum, meskipun di selain bagian tubuh tayamum, meskipun jabirohnya itu ada di bagian tubuh tayamum. Tadi kan yang pertama kan, apabila jabiroh tersebut ada di bagian tubuh tayamum, maka mutlak dia harus mengulang sholatnya. Yang kedua, apabila jabiroh tersebut tidak di bagian tubuh tayamum, tapi dia diletakkan ala ghairi tuhrin, ya tidak mempunyai suci, maka dia juga wajib untuk mengulang sholatnya setelah dicopot jabirohnya itu. Yang ketiga, wadu'al jabiroh akthar min qadril istimsak, meletakkan jabiroh akthar lebih banyak min qadril istimsak, dari
kadar ya dari ukuran istimsak. Istimsak itu adalah melekat, ya melekat. Kan nggak mungkin kalau seseorang misalnya dia punya luka segini, nggak mungkin kan dia ditempeli jabiro itu cuma segini saja, tapi harus ada lebihannya. Nah, lebihannya ini berlebihan atau berlebihan maksudnya besar sekali atau cukupan. Ya misalnya bagian tubuhnya itu luka atau patah di sebelah sini, cukup seharusnya jabirohnya itu segini saja. Tapi dia masangnya sampai di sini. Nah, itu namanya berlebihan. Ini namanya aktar min qadril istimsak. Maka dia setelah nyopot jabirohnya, dia wajib untuk meni'adah sholat, mengulangi sholat. Walau wadu'aha ala tuhrin, meskipun dia meletakkannya atas suci. Dia punya wudu, diletakkan. Fi ghairi udwi tayammum, dan di selain bagian tubuh yang ditayamumi. Walhasil itu seperti ini. Di poin yang berikutnya itu la yu'idus sholah, tidak wajib untuk mengiadah sholah. Ba'da naz'il jabiro, setelah melepas jabiro, idza wada'al jabiro, apabila dia meletakkan jabiro dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah fi ghairi udwi tayammum, diletakkan di selain bagian tubuh tayamum, diletakkan di selain wajah dan tangan, ala tuhrin, dan meletakkannya itu ketika dia mempunyai wudu suci, dan biqadril istimsak, ukurannya itu sesuai dengan ukuran melekatnya dia, cukupan dengan melekatnya jabiro itu di bagian tubuhnya. Kalau 3 syarat ini, fi ghairi udwi tayammum, ala tuhrin, biqadril istimsak, ketiga-tiganya ini tercukupi, maka tidak wajib untuk mengulang sholat. Tapi kalau salah satunya tidak tercukupi seperti gambaran di atas tadi, maka wajib mengulang sholat. Makanya enak itu kalau punya jabiro bisa dilepas saja. Ini kalau bagian tubuhnya itu ada yang tertutupi. Tapi kalau satunya lijurhin bila jabiro, ada luka, jurh itu adalah luka, ada luka, kemudian lukanya itu tidak boleh kena air, tapi nggak ada jabirohnya. Ada luka, tidak boleh kena air, tapi nggak ada jabirohnya, cuma luka saja, dibiarkan seperti itu. Maka cara wudhunya seperti apa? Sama. Cara wudhu dan cara mandinya sama seperti di jabiroh tadi, cuma hukum sholatnya yang beda. Hukum sholatnya di sini tidak wajib untuk i'adah, mutlak, tidak wajib untuk i'adah. Baik itu diletak nggak ada jabirohnya, nggak ada yang diletakkan, ya sudah. Jadi di sini kenapa kok seperti itu? Tidak wajib untuk i'adah apabila ada bagian tubuh yang tidak kena air, ya, tidak kena air karena luka, tetapi telah digantikan oleh tayamum. Ya, bagian tubuh yang luka tadi telah digantikan oleh tayamum. Tayamumnya pun merata. Misalnya tayamumnya itu lukanya itu ada di tangan. Lukanya ada di tangan. Dia tidak boleh kena air, tapi kan boleh kena debu. Misalnya boleh kena debu, maka debunya ini merata, meskipun airnya nggak merata, tapi debunya merata. Nah, itu namanya hukum sholat seseorang yang dia punya luka tapi tidak ada jabirohnya, tidak wajib untuk i'adah sholat sama sekali.